Nah, di sini ada pengertian apa itu DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid itu merupakan struktur yang dibangun oleh KH pentosa atau deoksiribosa, fosfat, dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk helix ganda. Helix ganda. DNA merupakan penyimpan utama dari material genetik, yaitu informasi genetik, dan DNA juga merupakan suatu polimer atau polinukleotides, di mana satu unit, yaitu monomer, dari DNA adalah nukleotides. Urutan nukleotida di sepanjang DNA berperan sebagai sandi untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan untuk memerintahkan sel agar membuat segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan. Struktur DNA adalah double helix atau rantai ganda dengan rangkanya yang terdiri dari deoksiribos, fosfat, deoksiribos, dan fosfat. Terdapat ikatan hidrogen di antara rantai yang saling berhadapan. Basa purin dan pirimid yang terikat kepada gula deoksiribos dapat berputar bebas. Dan A membentuk pasangan basa yang spesifik yaitu AT2H bonds dan GC dan 3H bonds. Kedua rantai DNA saling berhadapan disebut antiparalel. Paralel. DNA pertama kali ditemukan oleh F. Miser pada tahun 1869 dari sel spermatozoa dan sel eritrosit burung. Selanjutnya dinamakan nuklein. Penemuan lain diolehkan Fischer pada tahun 1880, yaitu tentang adanya zat pirimidin yang berupa sitosin dan timin, dan dua purin adenin dan guanin. Setelah penemuan tersebut dilengkapi pula dengan penemuan Levin pada tahun 1910 tentang gula 5 karbonribosa, gula deoksiribosa, dan asam fosfat dalam inti. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA, helix, ganda, dan berkeliling ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu pertama itu ribosa, basa nitrogen ada 2, yaitu dari purin yang isinya adenin dan guanin, dan pirimidin, itu sitosin dan timin, dan gugus fosfat. Di sini ada fungsi DNA, yaitu sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, mengontrol aktivitas dalam sel, baik secara langsung maupun tidak langsung, menentukan proses pembentukan protein, sintesis protein, dan membentuk RNA. Di sini ada struktur DNA-nya, itu terdiri dari double helix, rantai ganda, dengan rangkanya yang terdiri dari deoksiribos fosfat, deoksiribos, fosfat, deoksiribos sama fosfat. Terdapat ikatan hidrogen di antara rantai yang saling berhadapan dan basa purin dan pirimidin yang terikat pada gula deoksiribos dapat berputar bebas. DNA membentuk pasangan basa yang spesifik. Dan yang terakhir ada kedua rantai DNA saling berhadapan disebut antiparalel. Dan ini gambar DNA yang double helix. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Gita Amelia.
Apa itu RNA? RNA atau ribonucleic acid merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok atau sentral dogma, genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Fungsi RNA. Pertama, mentransfer kode genetik dari inti ribosom untuk membuat protein. Yang kedua, mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Struktur RNA. Yang pertama, struktur rantai tunggal, namun cukup kompleks. Yang kedua, struktur pembentuk rantai sama seperti DNA, yaitu terdiri dari ribose, fosfatase, basa purin atau Ag, dan pirimidin atau Cu. Ketiga, struktur dasar RNA mirip dengan DNA. Keempat, RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Kelima, setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Keenam, polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Ini gambar RNA. Sebagai bahan genetik, RNA berwujud sepasang pita atau Inggris double stranded RNA atau dsRNA. Adanya 3 tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis protein. Pertama, RNA kurir atau messenger RNA, mRNA. Kedua, RNA ribosom atau ribosomal RNA atau rRNA. Ketiga, RNA transfer atau transfer RNA atau tRNA. Satu, messenger RNA atau mRNA bertugas membawa informasi untuk sintesis protein dari molekul DNA ke ribosom. Dua, ribosomal RNA atau rRNA yaitu komponen struktural dari ribosom yang melakukan sintesis protein. Ketiga, transfer RNA atau tRNA bertugas memindahkan amino asid ke ribosom untuk membangun rantai polipeptid yang baru. Ukuran DNA dan RNA. Pada umumnya, molekul RNA lebih pendek dari molekul DNA. DNA berbentuk double helix, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Meskipun demikian, pada beberapa virus tanaman, RNA merupakan pita double namun tidak terpilih sebagai spiral. Perbedaan DNA dan RNA. Meskipun banyak memiliki persamaan dengan DNA, RNA memiliki perbedaan dengan DNA, yaitu bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Kedua, bentuk molekul DNA adalah heliks ganda. Bentuk molekul RNA berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin sebagai gantinya. RNA mengandung urasil. Keempat, jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak perlu sama dengan urasil.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan antara DNA dengan RNA sebagai berikut. Komponen gula pada DNA deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa basa nitrogen. Purin DNA adalah adenin dan guanin, pada RNA adalah adenin dan guanin. Pirimidin DNA adalah timin dan sitosin, pada RNA adalah urasil dan sitosin. Bentuk DNA berbentuk rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Otak DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadar DNA tetap, sedangkan kadar RNA tidak tetap. Perbedaan letak DNA sebagian besar di nukleus, sedikit di mitokondria dan kloroplas, sedangkan letak RNA dalam sitoplasma, nukleus, dan kromosom. Pirimidin base DNA, sitosin, dan timin. RNA, sitosin, dan urasil. Purin base DNA, adenin dan guanin, sedangkan RNA, adenin dan guanin. Pentos DNA deoksiribos, sedangkan RNA ribos. Peranan DNA genetic information, sedangkan RNA synthesis of proteins. Hydrolyzing enzyme DNA deoksiribonukleas atau dinase, sedangkan RNA ribonukleas atau RNase. Sudah? Ditutup, Gita. Kalau ada pertanyaan, silakan diminta ke teman-temannya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Sudah selesai kita? Sudah, Pak. Ya, ditutup dulu. Tadi belum ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan langsung ditanyakan teman-teman kalau ada pertanyaannya. Silakan kalau mau ada yang nanya. Oke, silakan yang lain teman-teman untuk pertanyaan ya, karena pertanyaan ini pun juga nantinya akan saya catat siapa yang nanya, plus juga menambahkan nilai tugas, nilai tugas juga, plus juga nilai kelompok ya. Yang lain silakan. Tadi udah presentasi dari Yusnia dan Gita. Ada pertanyaan tentang DNA, silakan disampaikan. Yuk, kelompok lain. Deborah. Saya mau nanya, Pak. Sylvia, oke, silakan. Gimana caranya bahasa A itu dapat ngebedain antara bahasa T dari bahasa C? Maaf, Silvi. Boleh diulang lagi? Bagaimana? Bentar. Bagaimana bahasa A dapat membedakan bahasa T dari bahasa C?
Oke. Jadi pertanyaannya tadi tentang ini ya, bagaimana membedakan antara basa-basa yang nitrogen yang ada di dalam DNA tadi. Ada guanin, ada sitosin, kemudian ada timin, gitu-gitu ya. Sama adenin gitu ya, maksudnya? Iya, Pak. Sylvia, oke. Ditampung dulu, dicari dulu ya kelompoknya. Isnia sama Gita silakan dicari. Yang lain? Sylvia tadi yang nanya. Oke. Pak, maaf tadi terputus. Deborah mau nanya, Pak. Ya, Deborah, silakan. Kan DNA memiliki berapa fungsi untuk mengontrol dalam sel secara langsung maupun tidak langsung. Boleh disebutin contohnya? Contoh apa tadi? Fungsi? Fungsi DNA secara langsung maupun tidak langsung yang di slide nomor 5. Oke. Tambah lagi tuh. Apa contoh dan fungsi secara langsung maupun tidak langsung dari DNA, gitu ya. Kasih ya, Pak. Oke, Deborah, thank you. Tampung dulu atau langsung jawab dari kelompoknya? Tampung dulu aja, Pak. Tampung dulu. Oke, tampung dulu sambil nyari ya. Yang lain ada pertanyaan tentang DNA ini kan banyak ya yang perlu kita dalamin. Dari DNA ini apa sih perbedaannya dengan RNA apa? Kemudian DNA ini kan ada double helix ya, ada 2 rantai di situ. Kita ngomongin tangga, ada bagian kanan, ada bagian kiri. RNA cuma 1. Nah, apakah RNA semuanya seperti itu atau ada yang berbeda apa enggak? Bisa tuh ditanyain ya. Coba lagi yang lain. Bapak Nanda mau nanya dong. Ya. Nanda nanya. Nanda kelompok 5. Nih, kakak. Isnia Nanda mau nanya. Anda mau nanya ya, bagaimana caranya DNA menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya? Itu pertanyaan Anda. Gimana caranya menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya? Tadi Sylvia itu bahas bagaimana cara membedakan
Bahasa yang AT itu ya? Iya, Kak. Bapak izin jawab dari pertanyaan Sylvia. Oke, silakan Yusnia. Kan Sylvia nanya bagaimana cara membedakan pasangan AT dan GC pada DNA. Nah, di sini sih ada dua jenis pasangan basa yang mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang berbeda. Jadi pasangan AT itu punya dua ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC itu memiliki tiga ikatan hidrogen. Jadi DNA yang mengandung pasangan basa GC itu lebih tinggi dan lebih stabil daripada DNA yang berpasangan basa GC yang rendah. Kan di sini kan di slide-nya kan ada AT2H bonds sama GC3H bonds. Jadi si AT itu mempunyai 2 hidrogen dan GC itu mempunyai 3 hidrogen. Ya walaupun pasangan AT memiliki di angka 2, tapi dia lebih tinggi dan lebih stabil dibanding sama yang GC yang memiliki angka 3 hidrogen. Seperti itu, Bapak. Apa yang stabil, Kak? AT atau GC? Yang lebih stabil itu pasangan Jawab. Coba ditanya lagi ke penanyanya, kira-kira udah kejawab belum? Kalau belum kejawab, konfirmasi lagi ya. Kalau ada pertanyaan tambahan, kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan lagi. Nah, yang ini dong di on cam dong, teman-teman. Yang presentasi juga dari tadi nggak ada kameranya, nggak tahu yang mana. Kalian juga on cam semua. Pak, maaf ya, saya lagi di jalan berangkat kerja, Pak.
Oke, ya lanjut. Kalau ada yang bertanya atau jawab, coba disampaikan dulu. Kalau udah atau lagi dicari jawabannya, disampaikan biar nggak kosong. Pak, boleh dilewat nggak, Pak? Boleh apa? Dilewat, lanjut ke pertanyaan yang lain dulu. Boleh, boleh. Silakan. Tadi kan Anda nanya, bagaimana caranya DNA menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya. Jawabannya, cara DNA menyampaikan informasi genetik ke generasi keturunannya dengan pembentukan sel gamet atau gametogenesis yang melalui proses pembelahan mitosis serta meiosis. Dengan demikian, sel gamet, baik ovum ataupun sperma akan membawa DNA dari ayah dan ibu dengan jumlah haploid. Nanda, jawabannya udah cukup belum? Jadi informasinya itu dibentuk dari sel gamet ya, Kak? Iya. Ya. Kasih, Kak. Sama-sama. Sel gamet itu apa sih? Itu Pak, sel yang mengandung sebagian materi genetik atau sifat yang diturunkan oleh setiap orang tua. Jadi kayak sel sperma gitu Pak. Sama sel telur ya, Ketemu sama sel telur wanita. Oke. Lanjut, pertanyaan yang lain. Lanjut ke pertanyaannya Kak Deborah ya, Pak. Tadi Kak Deborah nanya, kan DNA memiliki beberapa fungsi secara langsung maupun tidak langsung. Sebutkan contohnya. Jadi kalau secara langsung itu berfungsi menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Kalau tidak langsung menyimpan jangka panjang. Jawab. Kak Deborah udah cukup belum? Jadi kalau yang secara langsung itu menyimpan dan mentransfer langsung informasi, kalau yang secara tidak langsung itu jangka panjang gitu ya, Git. Iya, Kak. Ya, Git. Makasih ya, Git. Sama-sama. Oke, udah semua penanya belum? Masih ada yang belum dijawab? Pak, saya mau nanya boleh gak Pak? Boleh. Pak Rizan, silahkan. Kita coba deh di mana? Ke gambar RNA.
Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, ada 3 jenis RNA ya Pak ya, termasuk RNA messenger atau mRNA. Nah, di mRNA ini itu kan ada kodon kan, tadi ada kodon yang disebut dengan kodon triplet Pak. Jadi itu gabungan dari 3 kodon gitu. Misalnya kayak CUU atau AUG atau GAU. Nah, Git ke slide selanjutnya dikit. Lagi. Satu lagi. Nah, di sini kan fungsi mRNA itu kan membawa informasi untuk sintesis protein dari molekul DNA ke ribosom. Nah, sintesis protein itu kan dari kodonnya, dan pasti kan ada sintesis proteinnya itu kan berkaitan dengan asam amino. Nah, yang pertanyaan saya itu hubungan kodon dan asam amino itu apa gitu. Gitu, Pak. Hubungannya sih baik-baik aja sih, Pak Rizal. Nggak gitu, Pak. Oke, hubungan kodon dengan asam aminonya apa gitu ya. Oke, silakan. Thank you Pak Rizal. Gimana? Yusnia dan Gita? Bentar Pak, lagi cari jawabannya. Oke. Yusnia ada di tempat nggak? Oh, ada. Nggak kelihatan soalnya. Dua hari kemudian.
Tadi Farijan itu nanya Tadi itu Farizan nanya tentang hubungan ya, hubungan antara kodon dengan asam amino. Betul ya, Farizan ya? oh iya. Iya, Pak. Farijan itu nanya itu ya, apa namanya? Hubungan kodon sama asam amino ya, Jan? Iya. Jadi itu yang mRNA itu yang menentukan urutan asam amino, protein yang dibaca dalam kodon terdiri atas 3 nukleotida, yaitu urasin, sitosin, adenin, dan guanin. Nah, di situ di dalam ada 61 kodon yang menentukan asam amino. Ada 2 asam amino yang memiliki satu kodon, yaitu AUG, yaitu metonin, dan UGG itu tritofan. Dan ada pula asam amino yang lain dibaca lebih dari satu kodon. Berarti asam amino bagian dari kodon nggak? Kodon tadi itu kan isinya basa nitrogen ya. Di basa nitrogen itu yang membentuk nantinya asam amino. Jadi apa hubungan antara kodon dengan asam amino? Ya kodon itu dia itu isinya nitrogen-nitrogen tadi. Nanti ujung-ujungnya dia adalah pembentukan dari asam amino. Ya kan tadi ada nitrogen itu ada GC, AT gitu-gitu ya. Tadi kan disebutkan guanin, sitosin, adenin, sama timin. Kalau di dalam RNA seperti itu. Tapi kalau di dalam DNA dia punya GCAT. Jadi guanin, sitosin, ada adenin, sama timin. Itu beberapa nukleotidanya. Sedangkan untuk RNA itu nukleotidanya adalah urasil. Timinnya nggak ada. Guanin, sitosin, adenin, sama urasil. Timinnya kemana? Timinnya nggak ada. Itulah membedakan antara DNA sama RNA. Nah, kalau hubungannya dengan kodon tadi, karena kodon ini adalah nukleotida yang ada di dalam RNA atau DNA ya, dan dialah nanti akan membentuk asam-asam amino yang ada di dalam sel tersebut. Itu kurang lebih, Farizan. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah kejawab semua belum? Yusnia sama Gita? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Udah ya? Sudah, Udah belum sih? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya mau share video. Ya, saya coba share video. Mungkin stop share dulu. Ya, oke. Saya akan share satu video ya. Teman-teman boleh lihat.
Suaranya belum ya? Stop share dulu. Share sound. Oke. Sudah muncul nggak? Suaranya ada? Ya, Pak. Pak, ada Pak. Oke, silakan dicermati dulu video berikut ini ya. Lihat dulu. Pernah tidak kalian melihat seorang pasangan suami istri memiliki anak dengan ciri perpaduan antara kedua orang tuanya? Misal, ada seorang wanita berkulit putih menikah dengan pria berkulit hitam. Yup, benar. Nanti kemungkinan warna kulit anaknya bisa coklat karena perpaduan warna kulit kedua orang tuanya. Atau putih karena dominasi ibunya, atau bahkan hitam karena dominasi dari ayahnya. Begitu pula pada jenis golongan darah, yang mana golongan darah ini akan diwariskan dari orang tuanya kepada anaknya. Atau mungkin pernah tidak kalian melihat pada suatu keluarga mengidap suatu penyakit turunan yang sama. Misal, albino, yaitu suatu kelainan pada kulit yang menyebabkan seorang tidak dapat membentuk suatu pigmen warna kulit, sehingga seluruh bagian tubuh akan nampak putih dan pucat. Nah, menurut kalian kenapa bisa terjadi? DNA merupakan makromolekul yang terletak di dalam inti sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. DNA merupakan untai yang sangat panjang kalau digambarkan seperti pita namun berpilih. DNA ini ketika berpilih kemudian akan memapat dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Nah, setiap tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel yang jenisnya berbeda-beda. Bisa kita bayangkan kan berapa banyak DNA yang ada di dalam tubuh kita. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang kedua adalah gula deoksiribosa. Dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Gula deoksiribosa ini merupakan molekul gula yang terdiri dari 5 atom karbon, sehingga sering disebut dengan gula pentosa. Gus fosfat ini terletak pada struktur DNA bagian luar, yang mana gus fosfat ini berikatan pada atom C nomor 3 dan 5. Gula pada DNA ini adalah jenis gula deoksiribosa, yang mana gula ini memiliki atom C yang berjumlah 5 buah atau disebut dengan gula pentosa. Yang mana deoksiribosa ini ditandai dengan atom H yang terletak pada C nomor 2. Terakhir adalah basa nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nukleotida ini ada yang disebut dengan purin dan pirimidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk struktur DNA, purin selalu berikatan dengan pirimidin, yang mana adenin atau purin adenin berikatan dengan timin yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan bantuan 3 ikatan hidrogen. Nah, seringkali seorang peneliti menyingkatnya dengan ATGC. Inilah ikatan antara fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nukleotida yang ada pada DNA. Karena di dalam DNA ini tersusun adanya basa nukleotida yang sangat bervariasi, sehingga basa nukleotida ini menyimpan berbagai macam informasi genetik. Maka, peran DNA di dalam sel terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai pewarisan sifat, yang mana sangat berperan memberikan sifat dari induk kepada anaknya.
Nah, proses ini disebut dengan proses replikasi DNA. Yang kedua adalah terkait dengan ekspresi informasi genetik, yang mana proses ekspresi genetik ini dikenal dengan nama transkripsi. Nah, kedua poin tersebut akan dibahas pada video selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, saya coba satu video lagi ya. Ini biar lebih jelas ke teman-teman nanti pembagiannya, struktur DNA itu. Ini satu lagi strukturnya. Wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari beberapa percobaan yang membuktikan keberadaan agen pentransformasi serta membuktikan bahwasanya DNA dan RNA merupakan materi genetik. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana struktur dari DNA dan RNA yang dinyatakan sebagai materi genetik di beberapa percobaan tersebut. Kalau kita mempelajari genetika, tentunya kita akan menjumpai struktur unting ganda seperti ini. Dan struktur unting ganda seperti ini kita kenal juga sebagai DNA. Selain struktur unting ganda ini, kita juga seringkali menjumpai skema dari molekul yang tersusun atas unting tunggal semacam ini. Dan unting tunggal ini kita kenal sebagai RNA. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita bisa membedakan antara DNA dengan RNA hanya didasarkan pada jumlah untingnya? Bila DNA selalu terdiri atas unting ganda, sedangkan RNA terdiri atas unting tunggal. Untuk memastikan menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari video ini hingga akhir sehingga kita bisa menyimpulkan apakah kita bisa membedakan kedua molekul ini hanya didasarkan pada jumlah untingnya? Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, kita perlu mengetahui dan mengingat bahwasanya DNA dan RNA itu dikenal sebagai asam nukleat. Ya, jadinya asam nukleat itu tersusun atas dua macam ya, yaitu DNA dan RNA. Sekarang mari kita pelajari strukturnya. Oke, ini DNA, unting ganda. Dan di sini bisa kita lihat DNA ini tersusun atas beberapa komponen. Agar memudahkan kita apa saja komponen yang menyusun DNA ini, maka kita datarkan skema ini menjadi skema semacam ini. Oke, sebetulnya baik DNA maupun RNA itu komponennya sama. Tersusun atas 3 komponen utama. Nah, komponen utama pertama adalah fosfat. Ya, ini ya ada P. P ini merupakan fosfat. Selain fosfat, di sini ada segi 5. Ya, segi 5, fosfat lagi, segi 5, fosfat lagi. Nah, segi 5 ini merupakan gula yang tersusun atas 5 karbon. Karena tersusun atas 5 karbon, maka gula ini kita kenal sebagai pentosa. Penta itu 5. Ya, gula pentosa adalah gula yang tersusun atas 5 karbon. Dan kalau kita belajar asam nukleat, ada 2 macam gula pentosa yang dapat kita temukan di asam nukleat. Yang pertama adalah ribosa, dan yang kedua adalah deoksiribosa. Apa bedanya? Kalau ribosa oksigennya lengkap. Di sini bisa kita lihat ya strukturnya. Tadi saya katakan gula pentosa adalah gula yang tersusun atas 5 karbon. Kita lihat di sini. Oke, sebentar. Saya ubah pointernya agar jelas. Nah, ini. Ya, ini merupakan karbon pertama di sudut sini. Kemudian ini karbon kedua. Ini karbon ketiga. Kemudian ini karbon keempat. Dan yang karbon kelima ada di sini. Sedangkan sudut kelima dari segi 5 ini diisi oleh oksigen. Ya, ada 5 sudut dan ada 5 karbon. Ketika kita belajar gula ribosa, maka oksigennya di sini lengkap. Kemudian, selain gula ribosa, ada gula deoksiribosa. Kenapa kok dinamakan deoksi? D itu kehilangan. Oksi itu oksigen.
Sehingga gula deoksiribosa itu adalah gula ribosa yang kehilangan satu oksigen. Oksigen yang mana? Oksigen yang di karbon nomor 2. Sehingga di sini tangan karbon hanya memegang 2 hidrogen. Ya, ini hidrogen pertama, kemudian yang ini hidrogen yang kedua. Bisa kita lihat perbedaannya antara deoksi dan ribosa. Pada ribosa, tangan karbon yang bawah memegang OH, gugus hidroksil, ada oksigennya. Sedangkan pada deoksiribosa, karbon ini tangan yang bawah hanya memegang hidrogen, kehilangan satu oksigennya, sehingga dinamakan deoksiribosa. Nah, ini merupakan pembeda pertama antara DNA dengan RNA. Kalau DNA, gula pentosanya tersusun atas gula deoksiribosa. Sedangkan RNA, gula pentosanya adalah gula ribosa. Inilah pembeda pertama antara DNA dengan RNA. Kemudian, komponen ketiga dari asam nukleat adalah yang di bagian tengah ini, yaitu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada bermacam-macam. Namun bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu basa pirimidin dan basa purin. Ciri dari basa pirimidin tersusun atas 1 cincin, sedangkan basa purin terdiri atas 2 cincin. Nah, pirimidin ini yang umum ditemukan di asam nukleat itu ada 3 macam, yaitu urasil, kemudian sitosin, atau bisa disingkat juga sebagai C, kalau bahasa Indonesianya S ya, sitosin, kemudian timin. Itulah basa-basa pirimidin. Kemudian kalau purin yang biasa ditemukan di asam nukleat adalah adenin dan guanin, yang sama-sama tersusun atas 2 cincin. Nah, di sini bisa kita lihat ini 1 unting, kemudian ini 2 unting ya, sehingga di sini ada 2 unting yang saling membentuk satu kesatuan. Dan satu kesatuan dari kedua unting ini dihubungkan oleh basa-basa nitrogennya. Bisa kita lihat ya, di unting sini ada basa adenin yang membentuk ikatan dengan basa timin dari unting lainnya. Kemudian di sini ada timin, timin membentuk ikatan dengan basa adenin. Kemudian di sini ada guanin, guanin membentuk ikatan dengan sitosin. Di sini ada adenin lagi berpasangan dengan timin. Kemudian di sini ada sitosin yang kemudian berpasangan dengan guanin. Dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya adenin selalu berpasangan dengan timin. Normalnya seperti itu. Dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kenapa? Karena adenin sama timin sama-sama mengandung 2 tangan bebas. Jadinya mereka, kedua basa ini dapat berikatan membentuk 2 ikatan semacam ini. Di sisi lain, guanin dan sitosin membentuk 3 ikatan. Ada 3 tangan bebas yang saling berinteraksi. Nah, di sini antara adenin dengan timin maupun antara guanin dan sitosin ini membentuk ikatan hidrogen. Dan kita bisa lihat adenin selalu berikatan dengan timin dan guanin selalu berikatan dengan sitosin. Nah, ini dikenal juga sebagai saling berkomplementer. Ya, komplement. Jadinya kalau kita pernah membaca DNA itu sifatnya komplementer kedua untingnya, ya karena basa nitrogennya selalu semacam itu. Adenin berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ikatannya adalah ikatan hidrogen. Kalau adenin dan timin selalu membuat 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin selalu terdiri atas 3 ikatan hidrogen. Karena adenin dan timin hanya terdiri atas 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin terdiri atas 3 ikatan hidrogen, maka adenin dan timin lebih mudah terlepas dibandingkan guanin dan sitosin yang membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, dengan mempelajari basa nitrogen, kita juga dapat menemukan pembeda lagi antara DNA dengan RNA. Pembedanya apa? Pembedanya adalah dari jenis basa nitrogennya. Kalau kita belajar DNA, DNA itu terdiri atas 4 macam basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin.
Nah, sedangkan pada RNA, adenin, guanin, dan sitosin ditemukan. Namun timin tidak ditemukan. Timin diganti oleh urasil. Sehingga pembeda kedua antara DNA dan RNA adalah dari segi basa nitrogennya. Bila pada DNA kita mengenal atau menemukan timin, sedangkan pada RNA kita menemukan urasil. Sehingga di sini kita bisa mengetahui dua pembeda antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah dari jenis gulanya. Kalau DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Sedangkan pada RNA adalah dari basa nitrogennya. Pada DNA kita mengenal atau menemukan timin, sedangkan pada RNA kita menemukan urasil. Dan itulah pembeda antara DNA dan RNA. Tidak ada pembeda lainnya. Sehingga kalau di awal tadi ada pernyataan DNA itu unting ganda, sedangkan RNA itu unting tunggal, tidak selalu. Ada kalanya kalau kita mempelajari virus, ada virus yang tersusun atas DNA unting tunggal. Ada juga virus RNA, virus yang mengandung materi genetik RNA ya. Dan materi genetik RNA-nya berupa unting ganda. Sehingga DNA tidak selalu unting ganda, RNA tidak selalu unting tunggal. Dan kita juga tidak bisa membedakan kalau DNA itu di inti sel, sedangkan RNA itu di sitoplasma. Kita juga tidak boleh membedakan hal tersebut. Terus berdasarkan ukurannya itu juga salah. Sehingga di sini bisa kita pastikan, kita simpulkan pembeda antara DNA dan RNA hanyalah dua. Yaitu dari jenis basa nitrogen dan jenis gula ribosanya, gula pentosanya. Begitu. Sekarang kita kembali ke struktur di sini. Tadi kita sudah mengenal ya, adanya ikatan hidrogen. Kemudian asam nukleat itu termasuk polimer. Ya, termasuk makromolekul yang dikelompokkan sebagai polimer. Karena dia polimer tentunya tersusun atas monomer-monomer. Monomer 1, monomer 2, monomer 3 bergabung membentuk polimer. Seperti kalau kita belajar karbohidrat, karbohidrat itu kan makromolekul dan termasuk polimer. Nah, monomernya adalah gulanya itu. Ya, misalkan glukosa itu kan monomer. Nah, glukosa bergabung membentuk rantai menjadi rantai karbohidrat. Begitu juga asam nukleat. Asam nukleat itu polimer. Monomernya apa? Monomernya adalah nukleotida. Nah, nukleotida ini berulang membentuk polinukleotida atau polimer tersebut. Nukleotida itu apa? Nukleotida itu molekul yang tersusun atas satu gula pentosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Nah, ini satu monomer, satu nukleotida. Kemudian dia membentuk ikatan dengan nukleotida lain. Kemudian ada nukleotida lain sehingga membentuk rantai polinukleotida. Dan satu nukleotida dengan nukleotida yang lain membentuk ikatan fosfodiester. Oke, di sini sehingga kita mengenal ada ikatan kimia lain di dalam asam nukleat. Ikatan fosfodiester. Ikatan ini arahnya selalu berkebalikan semacam ini. Sehingga kita mengenal istilah antiparalel. Ya, antiparalel. Kenapa kok antiparalel? Karena kedua unting memiliki arah yang berkebalikan. Lalu kenapa salah satu ujung dinamakan ujung 5 sedangkan ujung yang lain dinamakan ujung 3? Ini berkaitan dengan nomor karbon di bagian paling ujungnya. Bisa kita perbesar ini menjadi seperti ini ya. Kalau di gambar yang struktur ini lurus ya. Sedangkan yang ini dimiringkan. Sebetulnya sama saja. Sehingga ketika kita ditanyakan oleh orang-orang, oleh mahasiswa lain atau oleh siswa, apakah DNA selalu unting ganda dan RNA itu selalu unting tunggal? Kita sudah bisa dengan pasti menjawab tidak selalu. Karena pembeda utama DNA dan RNA hanyalah pada basa nitrogen dan gula pentosanya. Oke, terima kasih. Oke, jadi apa beda DNA sama RNA? Basa nitrogen sama gulanya, Pak. Basa nitrogen sama gulanya. Kalau gulanya apa bedanya?
dari namanya ya, dari DNA itu kan deoksiribosa. Jadi gulanya kehilangan satu oksigennya, jadi deoksi. Sedangkan RNA udah ribosanya langsung, nggak ada kehilangan oksigen. Itu dari gulanya satu. Kemudian kedua dari apa tadi, Yusnita? Basa nitrogen. Basa nitrogen, ya. Basa nitrogennya kalau untuk DNA itu ya ATGC, adenin, timin, guanin, sama sitosin. Tapi kalau untuk RNA, timinnya diganti dengan urasil. Jadi AT-nya AU jadinya, adenin, urasil, sama guanin, sama satu lagi sitosin. Urutannya akan seperti itu. Bahkan urutan kita pun juga dari orang tua ya sama ya, ininya makanya identik dengan orang tua untuk urutan tersebut. Oke, materinya saya akan upload di dalam e-learning ya, teman-teman nanti silakan kalau untuk baca yang di dalam e-learning untuk dipelajari, kurang lebih mirip-mirip ya dengan yang tadi dipresentasikan oleh kelompok yang tadi. Nanti lengkapnya nanti bisa digunakan di dalam e-learning ya. Oke, itu ada pertanyaan mungkin? Ya, hadir semua nggak? Hadir Pak, cuma beberapa ada yang pindah ke sore. Oh, yang pindah ke sore siapa sih? Coba. Pak Ajahira, Fatima, tuh. Nah, saya absen dulu aja ya. Oke, kurang ya orang-orangnya. Sebentar. Sarah Permata. Cuti Pak, cuti. Oh, Sarah Permata cuti. Iya. Oke, sebentar. Cuti ya. Kenapa ada di sini? Sarah Fauzia hadir, Bapak. Sarah Fauzia belum dipanggil. Oh iya. Sabar, tahan. Kan habis Kak Sarah Permata, Sarah Fauzia, Bapak. Iya. Sylvia, kelewat ya Sarah Fauzia. Hadir, Pak. Lupakan. Oke, Sarah Fauzia hadir. Sylvia hadir. Anissa? Hadir, Pak. Kak Amelia? Hadir, Pak. Yusnia? Hadir, Pak. Roida? Hadir, Pak. Lo? Hadir, Pak. Putri Lestari? Jaringannya apa nggak jelas dia. Dari tadi keluar masuk. Oke. Farizan Adriawan? Hadir, Pak.